Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita semua masih bisa diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Hanifah Siti Ajijah, dan rekan-rekan saya yang bernama Siti Jayanti dan Windy Juniarti. Kami akan mempresentasikan tentang materi ibadah puasa. Yang pertama akan disampaikan oleh saya. Apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa atau saum berasal dari kata al-saum, bentuk tunggal, al-siyam, bentuk jamak. Secara bahasa bermakna menahan diri dari sesuatu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan seperti menahan tidur, menahan lapar. Menurut istilah terdapat dalam Subul al-Salam, para ulama fikih mengartikan puasa adalah menahan dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual suami istri dan lain-lainnya sepanjang hari. Menurut ketentuan syara disertai dengan menahan diri, namun perkataannya sia-sia membual perkataan yang jorok lainnya, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Sedangkan dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa dasar hukum puasa? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari hadis sahih dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada sembahyang yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, puasa, Ramadan. Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Apa hikmah dari puasa? Ada 4. Tanda terima kasih kepada Allah, didikan kepercayaan, didikan perasa belas kasihan terhadap fakir miskin, guna menjaga kesehatan. Jenis-jenis puasa menurut syariah ada 2, yaitu menurut syariat Islam ada 2, yaitu wajib dan sunnah. Menurut para ahli fikih ada 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram. Puasa wajib terbagi dari 3, yaitu puasa yang terkait dengan waktu, puasa Ramadan selama sebulan. Kedua, puasa wajib karena Allah ilat seperti puasa sebagai kafarat. Dan ketiga, puasa seorang yang mewajibkan pada dirinya sendiri, yaitu puasa nazar. Puasa sunnah ada 3 yang berulang tiap tahun. Arafah seperti puasa Arafah, hari Tasyua, Asyura, 6 hari pada bulan Syawal, bulan-bulan mulia. Kedua, yang berulang tiap bulan dikerjakan pada pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Yang berulang setiap minggu, Senin, Kamis, Daud. Puasa makruh terbagi 2 menurut fikih 4 mazhab. 1, puasa pada hari Jumat secara tersendiri. Kedua, puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Yang puasa haram terbagi ke dalam 6. 1, istri puasa sunnah tanpa sepengetahuan suami. Kedua, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ketiga, pada hari tasyrik. 4, wanita yang haid dan nifas. 5, puasa jar. 6, pada hari syak meragukan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh ayah yang bernama Siti Jayanti. Selanjutnya adalah jenis-jenis puasa. Di sini saya akan membahas 4 bagian. 1 yaitu puasa wajib, 2 puasa sunnah, 3 puasa makruh, dan 4 puasa haram. Untuk yang pertama yaitu puasa wajib, diantaranya 1 puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini diwajibkan atau dimulai dari tahun kedua Hijriah.
hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Kedua, puasa kifarat, puasa penebusan yang dikarenakan pelanggaran suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya diampuni. Yang ketiga ada puasa nazar, adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan tidak disunahkan oleh Rasul, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa Allah telah menganugerahkan keberhasilan atau suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar hukumnya wajib. Seperti dalam hadis, siapa yang bernazar akan menaati Allah, hendaknya dia menepati janjinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mengapa atau tidak berdosa. Faedah puasa sunnah tertulis dalam kitab Fathul Mu'in tentang puasa sunnah, baginya keutamaan dan pahala yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah. Hikmah disyariatkannya puasa sunnah yaitu menambah ibadah dan pendekatan kepada Allah sehingga dicintai Allah. Puasa sunnah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah puasa yang berulang setiap tahun, yang kedua puasa yang berulang tiap bulan, dan yang ketiga puasa yang berulang tiap minggu. Yang pertama adalah puasa yang berulang tiap bulan, seperti yang pertama ada puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang tidak sedang haji, puasa ini dapat menghapus dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Bagi yang sedang haji, tidak disunahkan untuk puasa Arafah, bahkan disunahkan tidak berpuasa pada puasa ini karena mengikuti Nabi SAW dan juga supaya menguatkan berdoa pada hari itu. Kemudian puasa Taswa, yaitu tanggal 9 Muharram. Rasulullah SAW menganjurkan kepada yang melaksanakan puasa Asyura untuk melengkapinya dengan puasa Taswa sehari sebelumnya. Jadi puasa Taswa terlebih dahulu, kemudian puasa Asyura. Puasa pada tanggal 9 Muharram ini diisyaratkan untuk menyelisihi puasa Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang selanjutnya puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Asyura, maka beliau menjawab menghapus dosa setahun yang terlalu. Hadis riwayat Muslim dan sahihnya. Kemudian puasa bulan-bulan mulia. Yang ketiga, puasa bulan-bulan mulia. Perintah berpuasa di bulan mulia tertera pada hadis yang diriwayatkan Imam Daud dan imam lainnya, dan yang paling utama dari semua bulan itu yaitu bulan Muharram seperti hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang terakhir, puasa 6 hari bulan Syawal yang lebih utama dilakukan setelah hari raya Idul Fitri berurutan. Keutamaannya, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal maka seperti puasa setahun. Puasa ini tidak diisyaratkan 6 hari berurutan, sudah mendapatkan kesunahan meskipun terpisah-pisah, jadi bisa tidak berurutan 6 hari. Kemudian yang kedua adalah puasa yang berulang tiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah yang dikerjakan pada pertengahan bulan. Waktu penetapannya puasa Ayyamul Bid ini berdasarkan pada kalender Komariah, yaitu 13, 14, 15 Hijriah, kecuali bila bertepatan dengan hari tasyrik seperti tanggal 13 Zulhijjah, maka melaksanakan puasa pada hari tersebut adalah dilarang. Yang ketiga adalah puasa yang berulang tiap minggu seperti puasa hari Senin Kamis.
Salah satu hadis yang menjelaskan adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 747. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud berarti sehari berpuasa, keesokan harinya tidak berpuasa, dan berpuasa lagi besoknya. Ini adalah sebaik-baiknya puasa dan derajat puasa yang paling tinggi. Puasa Daud adalah puasa yang paling disukai Allah. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu puasa makruh. Puasa makruh menurut 4 madhab. Puasa makruh itu antara lain puasa pada hari Jumat secara tersendiri. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri ini hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri, artinya hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berpuasa pada hari Jumat, melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir adalah kita masuk ke puasa haram. Puasa haram ini diantaranya yaitu puasa yang satu, istri puasa sunnah tanpa pengetahuan dari suami atau suami tahu tapi tidak mengizinkan. Yang kedua adalah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga adalah puasa pada hari tasyrik, yaitu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 bulan Zulhijjah. Dalam hadis disebutkan hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim nomor 1141. Kemudian yang keempat adalah puasa wanita haid atau nifas atau baru melahirkan. Kemudian puasa dar atau puasa tiap hari tanpa buka. Hadis Rasulullah SAW tidak dinamakan puasa orang yang berpuasa terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian puasa pada hari Syak, yang terakhir puasa pada hari Syak. Yang dimaksudkan hari meragukan adalah tanggal 30 Syakban. Abu Syuja lebih memilih pendapat makruh bagi yang berpuasa di hari meragukan. Namun yang jadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, larangan dari berpuasa pada hari Syak adalah larangan haram, kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa, yaitu bertepatan dengan hari puasa Daudnya, misalnya sehari puasa sehari tidak, atau puasa Senin Kamis, maka ia masih boleh melakukan sunnah-sunnah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Winnie Junianti akan melanjutkan pembahasan tentang ibadah puasa. Yang akan saya bahas adalah syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, dan qada puasa. Yang pertama adalah syarat dan rukun puasa. Syarat dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa maksudnya, jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka wajiblah seseorang untuk berpuasa. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berakal sehat. 3, mukallaf. 4, mampu melaksanakannya. Berarti orang yang tidak mampu, seperti karena sudah tua atau sakit, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, bermukim. Artinya dia tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian syarat sah puasa. Maksudnya, jika terpenuhi syarat-syarat ini, maka sah puasanya. Yang pertama adalah Islam. Diisyaratkan harus Islam di seluruh waktu puasanya. Jika dia menjadi murtad di pertengahan puasa atau di pertengahan hari, maka puasanya menjadi tidak sah atau batal. Kemudian berakal. Dia harus mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik selama seharian penuh. Begitu juga ketika dia setengah hari tidak berakal atau mungkin menjadi gila, maka puasanya juga tidak sah. Kemudian bersih dari haid dan nifas. Sama jika setengah hari saja, misalnya di pertengahan hari
atau di sore harinya seorang wanita haid, maka batallah puasanya dan tidak sah puasa di hari itu. Kemudian dalam waktu yang dibolehkan puasa padanya, maksudnya tidak di waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa, yang pertama adalah niat pada malamnya. Ini kalau untuk puasa wajib seperti bulan Ramadan diwajibkan untuk berniat pada malam harinya. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Lalu bagaimana dengan puasa sunnah? Nah, puasa sunnah ini diperbolehkan tidak berniat di malam hari, jadi boleh berniat di siang hari asalkan sebelum zawal atau matahari condong ke barat. Dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku dan bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Lalu Aisyah menjawab, tidak ada. Dan beliau berkata, kalau begitu saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa makanan yang terbuat dari kura, samin, dan keju. Maka beliau pun berkata, bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi aku berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sedang berpuasa sunnah, beliau berniat berpuasa di pagi harinya, kemudian membatalkan puasa ketika siang hari, dan sebaliknya ketika dia tidak berniat untuk berpuasa di pagi hari, kemudian dia berpuasa di siang hari. Ia berniat berpuasa di siang hari. Lalu menahan dari segala yang membukakan atau membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Saya membahasnya satu persatu, yaitu satu, makan dan minum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, makanlah dan minumlah kamu sehingga sampai kelihatan benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Nah, makan dan minum yang membatalkan puasa ini adalah makan dan minum yang disengaja. Sedangkan kalau makan dan minum yang tidak disengaja seperti lupa, maka itu tidak membatalkan puasa dan dapat dilanjutkan puasanya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa lupa bahwa ia puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada beberapa ulama yang mengkiaskan makan dan minum ini dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan yang seperti lubang telinga, hidung, dan sebagainya. Nah, ini dikiaskan bahwa memasukkan ke dalam lubang itu, memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu menjadi batal puasanya. Namun beberapa ulama yang lainnya tidak menyebutkan itu membatalkan karena tidak dapat dikiaskan dengan makan dan minum, karena mungkin tidak mengenyangkan ya, kecuali kalau misalnya ketika berpuasa kita dimasukkan infus, cairan infus, nah itu bisa membatalkan karena cairan infus kan dapat menyegarkan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau untuk orang sakit yang mengharuskannya diinfus, sudah saja batalkan puasanya gitu, karena percuma ketika dia berpuasa tapi dia diinfus, itu membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa itu ada muntah yang disengaja. Kalau muntah yang tidak disengaja berarti tidak membatalkan puasa. Seperti sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah, barang siapa terpaksa muntah, berarti dia tidak disengaja ya muntahnya, berarti tidaklah wajib mengqadha puasanya, berarti tidak batal puasanya. Dan barang siapa yang mengusahakan muntah, berarti muntahnya disengaja, maka hendaklah dia mengqadha puasa. Ini mengartikan bahwa puasanya batal. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Kemudian bersetubuh. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh sewaktu siang hari,
di bulan Ramadan dan dia sedang berpuasa, maka wajiblah atasnya membayar kafarat. Kafarat ini ada 3 tingkatan baginya. Satu, memerdekakan hamba. Kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahaya, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat puasa, maka bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin, tiap-tiap orang 3/4 liter. Seperti dalam sabda Rasulullah, riwayat Bukhari, yang tercantum pada pembahasan puasa kafarat di atas ya, yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian keluar darah haid atau nifas dari Aisyah. Kami disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkodok puasa dan tidak disuruhnya untuk mengkodok sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini posisinya ketika Aisyah sedang haid. Kemudian gila. Jika gila itu datang di waktu siang hari seperti tadi, maka batalah puasa. Kemudian keluar mani dengan sengaja disebabkan oleh bersetubuh dengan perempuan atau lainnya yang dapat mengeluarkan mani dengan sengaja. Lalu bagaimana dengan kalau ada orang yang sedang tidur kemudian dia bermimpi hingga keluar mani? Nah itu tidak membatalkan puasa karena berarti dia sedang tidak dalam keadaan sadar dan dia tidak puasa untuk menahannya. Kemudian saya akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa diantaranya, 1. Menyegerakan berbuka apabila telah yakin bahwa waktu berbuka telah datang. Rasulullah bersabda dari Sahal bin Sa'ad. Berkata Rasulullah bahwa senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah puasa adalah berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air. Rasulullah biasanya berbuka dengan rutub atau kurma basah sebelum menunaikan sholat maghrib. Jika tidak ada rutub atau kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Ini hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan hasan hadis ini. Yang dianjurkan ketika berpuasa adalah dengan kurma basah. Tapi kalau tidak ada, bisa dengan kurma kering. Tapi jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Kemudian air putih. Karena makanan yang manis-manis terbukti dapat memberikan energi kepada orang yang sudah berpuasa. Kemudian air itu dapat memberikan kesegaran ya. Dan air juga dapat menyucikan. Kemudian sunnah yang lain adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Seperti yang kita ketahui ya, ada doa berbuka puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ada juga doa berbuka puasa yang lain yaitu zahabad doma'u wa talatil urubu wa sabatal ajru insyaallah. Bisa dipilih mau membaca apa. Kemudian mentakhirkan atau mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh, waktu sholat subuh. Mengenai anjuran makanan sahur ini disebutkan dalam hadis, makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Jadi dianjurkan ya untuk makan sahur itu. Kalau sempat kita harus makan sahur gitu, meskipun itu dengan seteguk air karena berkahnya itu sangat banyak. Kemudian Muhammad Al-Khatib menjelaskan bahwa waktu makan sahur itu dimulai dari tengah malam. Kalau sebelum tengah malam itu tidak termasuk ke dalam makan sahur. Dan makan sahur yang terbaik adalah yang diakhirkan. Berarti kan kita mengenal ada waktu imsak ya, 10 menit sebelum adzan subuh. Nah itu boleh di waktu 10 menit itu berarti kita mengakhirkan sahur gitu. Tujuan mengakhirkan sahur ini adalah untuk lebih menguatkan badan orang yang sedang berpuasa. Nah ada dalam hadis yang mendukung untuk mengakhirkan puasa ini, yaitu dari Anas bin Malik, Nabi
dan Zaid bin Sabit pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat. Lalu beliau sholat. Kami pun berkata pada Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Beliau menjawab, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Nah, kalau kita membaca 50 ayat kan tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, berarti waktu ketika memulai makan sahur dengan waktu sholat itu, waktunya hanya berjarak sedikit gitu, seperti orang yang membaca 50 ayat. Kemudian sunnah yang lainnya adalah memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Insya Allah kita akan mendapat ganjaran seperti orang yang berpuasa itu gitu. Jadi orang mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Kemudian hendaklah memperbanyak sedekah selama berpuasa dan memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kemudian qada puasa. Yang dimaksud dengan qada puasa adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Misalnya, puasa Ramadan kan memiliki batasan. Batasannya itu selama 30 hari. Nah, ketika seseorang tidak dapat melaksanakan puasa di 30 hari tersebut, maka dia wajib mengganti puasa itu di luar waktu yang 30 hari tersebut. Nah, itulah maksudnya qada puasa. Adapun orang yang dikenakan qada puasa adalah orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa. Kemudian wanita hamil dan menyusui apabila berat untuk puasa, seorang musafir dan wanita yang mendapati haid dan nifas. Berikut saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan qada puasa. 1. Qada Ramadan boleh ditunda. Maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan, yaitu misalnya di bulan Syawal setelah kita melaksanakan puasa sunnah Syawal, kemudian kita mau melaksanakan qada Ramadan, itu tidak apa-apa ya sebenarnya. Itu malah lebih baik menyegerakan untuk mengqada. Tapi kalau tidak disegerakan juga tidak apa-apa. Misalnya kita bisa melakukannya di 10 bulan selanjutnya, dari Zulhijjah sampai Sya'ban. Ini ada dalam hadis dari Aisyah, katanya dia tidak pernah mengqada puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan selain pada bulan Sya'ban. Berarti Aisyah pernah melakukan qada puasa di bulan Sya'ban gitu, jadi mepet-mepet ke bulan Ramadan. Jadi ditunda gitu qada Ramadannya. Tapi lebih baik untuk melakukannya tanpa ditunda-tunda ya. Ada dalam firman Allah di Quran surat Al-Mu'minun ayat 61 kan, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi untuk mendapatkan dalam hal kebaikan itu tidak perlu ditunda-tunda. Kemudian ada mengakhirkan qada Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Syekh Ibnu Baz menjawab bahwa orang yang menunda qada puasa sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka ia wajib bertaubat kepada Allah dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qada puasa. Namun apabila dia menunda qadanya karena ada uzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqada puasa. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menganggap bahwa memberi makan kepada orang miskin karena menunda qada puasa sampai Ramadan berikutnya dapat dianggap sunnah dan tidak wajib, dengan alasan bahwa pendapat tersebut hanyalah perkataan sahabat dan menyelisihi dalil yang menyatakan puasa hanya cukup diganti atau diqada dan tidak ada tambahan selain itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia namun masih memiliki hutang puasa? Ada dalilnya, yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan masih
memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau menurut Imam Nawawi maksudnya itu adalah kerabatnya, tapi kalau menurut ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud itu adalah ahli waris. Namun hukum membayar puasa oleh ahli waris ini tidak wajib, hanya disunahkan. Kemudian bagaimana dengan pembayaran fidyah? Bagi orang yang sudah tua renta dan yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit yang sakitnya tidak kunjung sembuh, maka wajib bagi mereka membayar fidyah. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maksudnya puasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah untuk orang yang sudah sangat tua yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Kemudian bagaimana cara penunaian fidyah? 1. Ukuran fidyah adalah dilihat dari urf atau kebiasaan yang layak di masyarakat setempat. Kemudian fidyah harus dengan makanan, tidak bisa diganti dengan uang, karena inilah perintah yang dimaksud di dalam ayat yang tadi di atas. Kemudian 1 hari tidak puasa berarti memberi makan 1 orang miskin. Bisa diberikan berupa makanan mentah atau makanan yang sudah matang. Kemudian tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadan. Dan waktu penunaian fidyah boleh setiap kali tidak puasa fidyah ditunaikan, atau bisa pula diakhirkan di hari terakhir Ramadan lalu ditunaikan semuanya. Kemudian orang yang wajib mengqadha atau membayar fidyah dari orang yang boleh meninggalkan puasa. 1. Anak kecil. Jika sudah balik, dia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkannya sewaktu dia masih kecil. Kemudian orang gila yang disengaja wajib mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah. Gila yang tidak disengaja tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Lalu orang sakit yang masih ada harapan sembuh wajib mengqadha jika sembuh dan tidak wajib membayar fidyah. Lalu jika sakit yang menurut keterangan dokter sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia tidak wajib mengqadha, akan tetapi hanya wajib membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan dengan makanan seperti beras misalnya, sebanyak 1 mud, yaitu 6,7 ons diberikan kepada fakir miskin. Lalu orang tua disamakan seperti orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya, karena orang tua tidak akan kembali muda, maka baginya tidak wajib mengqadha dan hanya wajib membayar fidyah. Kemudian musafir, orang yang bepergian hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Lalu wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil ada 3 macam, yaitu 1. Wajib mengqadha jika dia khawatir akan dirinya sendiri. Yang kedua, wajib mengqadha saja jika dia khawatir akan dirinya sendiri dan khawatir keadaan anaknya. Yang ketiga, dia wajib mengqadha dan membayar fidyah jika dia khawatir akan keselamatan bayinya dan tidak khawatir akan dirinya sendiri. Kemudian wanita haid hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Dan yang terakhir wanita nifas hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mohon untuk diberikan penerangannya apabila ada yang salah. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu puasa merupakan salah satu ibadah yang penting karena termasuk ke dalam rukun Islam. Oleh karena itu, setiap mukallaf telah diberi kewajiban untuk melaksanakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.
Dalam melaksanakan ibadah puasa, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, hal-hal yang membatalkan dan seputar kode puasa. Allah juga telah memberikan banyak keringanan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi, jika kita berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami sebutkan di atas, kita akan merasakan sendiri hikmah berpuasa dan betapa indahnya serta banyaknya manfaat yang kita dapatkan. Di samping tentunya kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila karena kami masih dalam tahap belajar, dan mohon maaf masih banyak yang kurang. Mohon ibu memakluminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.